Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berada di lingkungan SMP Kristen Widodo, salah satu unit pendidikan yang ada di Yayasan Widodo Purworejo. Saudara, disinilah para pendidik melaksanakan amanat yang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing, untuk mendidik anak-anak calon generasi penerus bangsa ini, untuk mereka bisa mendapatkan materi-materi untuk pembekalan intelektualitas mereka. Tetapi tentu lebih dari itu, di sini juga mereka mendidik anak-anak untuk bisa memiliki karakter yang tangguh untuk menjadi bekal bagi masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara, sekolah menengah pertama adalah tempat di mana anak-anak usia remaja mereka boleh belajar materi-materi ilmu pengetahuan, tetapi dididik juga di dalam karakter mereka. Anak-anak remaja adalah masa ketika mereka bertumbuh untuk bisa mengenal jati diri mereka. Dan inilah tantangan yang diberikan kepada para pendidik. Mereka yang saat ini berada di lingkungan SMP Kristen Widodo melaksanakan tanggung jawab itu untuk bisa membawa naradidik, mengenal jati diri dengan baik, tentu dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa membawa anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di lingkungan SMP Kristen Widodo ini, bersama-sama kita akan hayati apa yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita bersama sebagai seorang pendidik juga. Mari mempersiapkan diri kita pagi ini dalam Pagi Menyapa bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk tiap-tiap pemberian Tuhan bagi kehidupan kami, juga yang kami rasakan di dalam keluarga kami, berkat bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi pekerjaan kami. Biarlah kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menghayati setiap kebaikan Tuhan dalam banyak hal yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Pagi Menyapa hari ini akan memberikan banyak inspirasi kepada kami, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah. Amin. Pagi hari ini kita akan memperhatikan dari kitab Ulangan. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan 6
ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, biarlah kita disebut orang-orang yang berbahagia, karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 merupakan bagian kitab suci yang sungguh memberikan arti yang mendalam bagi umat Yahudi dalam mengemban tugas mengajar dan belajar. Biasanya bagian ini disebut dengan Shema Yisrael. Saudara, mari memperhatikan ayat yang ke-6 pada bacaan kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saudara, kata haruslah menyatakan betapa pentingnya sebuah pendidikan. Dan tentu pendidikan yang akan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ketika ayat 6 menyatakan kepada kita itu harus, bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting, maka ayat 7 berbicara kepada kita seperti sesuatu yang detail. Bagaimana kita harus memberikan pendidikan itu. Saudara, teks ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana cara belajar, tetapi juga menekankan fokus dalam mendidik generasi waktu itu. Bahwa pendidikan itu berulang-ulang adalah pendidikan yang sesungguhnya dilakukan berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Dan ini yang dimaksudkan bahwa pendidikan itu adalah proses dalam kehidupan sepanjang kehidupan seseorang itu ada. Pendidikan yang dilakukan oleh umat pada saat itu adalah pendidikan hidup. Bukan sekedar bagaimana mereka mendapatkan materi-materi, bagaimana mereka belajar tentang kitab suci, aturan-aturan yang ada, tetapi pendidikan tentang hidup. Belajar itu sebagai lifestyle. Mereka yang tua, mereka yang muda, mereka yang besar, mereka yang kecil, memiliki tugas belajar sepanjang kehidupan mereka. Belajar adalah kegiatan seumur hidup, lifelong learning, atau belajar itu seumur hidup, long life education, yang memang harus dihayati. Inilah yang namanya pendidikan kehidupan.
Dan saudara, keluarga itu memegang peran yang sangat penting dalam proses pendidikan ini. Karena setiap saat dan waktu yang paling banyak kita bertemu dengan keluarga. Itu sebabnya keluarga adalah pemeran yang pertama dan utama di dalam pendidikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga memang bukan satu-satunya konteks pembentukan pribadi yang secara berlangsung itu ada di dalam kehidupan. Bahwa kita memiliki konteks-konteks yang lain di dalam kehidupan kita. Tempat kerja kita, gereja, kelompok-kelompok masyarakat, kebudayaan, pun juga sekolah dan lain sebagainya. Di mana lingkaran informasi dan hubungan itu semakin meluas terus-menerus untuk bisa membentuk kehidupan kita. Tetapi memang siapa yang paling akrab itu adalah keluarga. Nah, saudara, dari banyak bagian ini, sekolah itu menjadi bagian yang kedua, lingkaran yang kedua untuk membentuk kehidupan seseorang. Ketika keluarga menjadi yang pertama, maka sekolah melanjutkan proses pendidikan itu. Di samping memberikan materi-materi untuk pengembangan intelektualitas, di sekolah pun diajarkan tentang pembentukan karakter-karakter. Nah, seperti di lingkungan sekolah ini, SMP Kristen Widodo. Disinilah sekolah ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga. Ada sinergisitas di dalam kebersamaan untuk membawa anak-anak pada proses kehidupan yang baik. Saudara, mengajar adalah menabur nilai-nilai hidup. Kita belajar untuk hidup, dan yang lebih penting lagi bahwa kita hidup untuk belajar. Demikian juga yang diberikan untuk anak-anak kita. Kita mendidik mereka untuk mereka bisa belajar untuk hidup, dan mereka pun juga bisa hidup untuk belajar. Menjadi pribadi-pribadi yang tangguh mulai dari sekarang, dan itu menjadi tugas kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjuangan kita untuk bisa membawa anak-anak kita belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Dalam banyak hal di kehidupan kami terus-menerus belajar untuk membuat kehidupan kami lebih bijak. Biarlah kami bisa memahami semuanya itu di dalam kehidupan kami, pun kami juga sebagai pendidik-pendidik bagi anak-anak kami, dimampukan juga untuk mengajak mereka belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Segala proses di dalam pembelajaran ini, kami percaya Tuhan akan memampukan kami dan Tuhan memberkati kami. Biarlah kami terus dipimpin oleh tangan kasih Tuhan, menjadi pendidik-pendidik yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, boleh membawa anak-anak kami tumbuh di dalam kedewasaan mereka seperti juga yang Engkau kehendaki. Tetap menyerahkan juga untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami, terlebih juga pelayanan pendidikan melalui sekolah ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin.